Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 26 November 2025 bersama Pastor Stefanus Miki Koyongyan dari Manado. Selamat mendengarkan. Halo Sobat Fresh Juice dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Pastor Stefanus Miki Koyongyan, Imam Diosesan Keuskupan Manado. Saat ini sedang berkaya di Kuasi Paroki Santo Benedictus Abbas, Lalundu, Sulawesi Tengah. Hari ini kita akan merenungkan Injil dari Lukas 21 ayat 12 sampai 19. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah di dalam hatimu, jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang, tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak yang mungkin bertanya-tanya dengan sikap orang Kristiani, orang Kristen dan Katolik pada khususnya berhadapan dengan kasus-kasus intoleransi. Ada yang bertanya, kenapa kalau orang Katolik sakramen Maha Kudusnya dilecehkan, gerejanya dirusak, patung-patungnya, arca-arcanya dihancurkan, pelarangan rumah ibadah dan sebagainya. Kenapa seperti tidak ada reaksi? Apakah orang Kristen takut? Apakah orang Katolik takut? Tidak demikian. Orang Kristen bukan takut. Orang Kristen bukan diam. Tetapi itulah yang dikatakan Injil hari ini. Yesus sudah mengingatkan bahwa sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Jadi Yesus sendiri sudah mengatakan kepada kita bahwa kita sebagai pengikutnya akan menderita. Dan hal itu dikatakan jauh sebelum kita mengalaminya. Masih di zaman Yesus hidup dan berkarya di dunia ini. Memang orang juga sering bertanya, kenapa menjadi orang Kristen itu sial? Bisa dibilang bukan cuma sulit, sial. Ada juga yang mungkin merasa bahwa ketika saya sudah memberikan diri dalam pelayanan, ketika saya sudah berupaya untuk menjadi pengikut Kristus yang taat, yang setia, kenapa kayak hidupku semakin susah Semakin banyak tantangan, semakin banyak cobaan. Orang bilang semakin sial. Sekali lagi, Yesus sudah lebih dahulu mengatakan dan mengingatkan kita bahwa jalan mengikuti Yesus itulah jalan penderitaan, jalan salib.
Ya, tetapi ingat, penderitaan kita tidak akan melebihi penderitaan Kristus. Dan kita memang harus menderita karena Kristus dan memikul salibnya, karena sekali lagi itulah jalan keselamatan bagi kita pengikut Kristus. Ya. Bukan jalan kemewahan, bukan jalan kenikmatan yang ditawarkan Yesus kepada kita, tetapi jalan sengsara, jalan salib, dan jalan penderitaan. Supaya apa? Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Tidak akan ada kebangkitan tanpa salib. Tidak akan ada hidup abadi tanpa jalan penderitaan. Dan Yesus menjamin siapapun yang setia dalam salib, jalan penderitaan yang dilandaskan pada pengorbanan, itu akan membawa kita pada kebahagiaan surga. Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin Anda saat ini juga dalam pergumulan tersebut. Anda sedang berjuang dengan imanmu karena Anda merasa sakit, Anda merasa sulit, Anda menderita. Anda merasa tidak diterima ya di dalam lingkungan pekerjaanmu karena Anda seorang Kristen. Anda merasa terkucilkan karena Anda seorang Kristen. Anda merasa tidak bisa berkembang karena Anda seorang Kristen. Memang menderita. Tetapi akhir Injil mengatakan, kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Janganlah gentar akan iman akan Kristus ketika Anda merasa situasi-situasi ini sulit bagimu. Letakkan pergumulan hidupmu kepada Tuhan. Letakkan permasalahanmu kepada Tuhan. Karena yakinlah, Yesus tidak akan bohong. Ia akan memeliharamu. Dan sekali lagi, kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, berjuanglah, bertahanlah. Rahmat Allah menolong. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 26 November 2025. Terima kasih kepada Pastor Miki untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.